Saudara-saudara, para ibu bapak, para orang muda, ataupun yang baru saja menikah, kita bersama-sama di dalam mempelajari firman Tuhan melalui renungan harian kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa bersama pada saat ini. Kami mohon hikmat kebijaksanaan daripada surga, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan sebaiknya. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu. Amin. Judul daripada firman Tuhan pada hari ini adalah Dengan Tuhan siapa kami berjalan. Ayat renungan di dalam Mika 4 ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allah, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Tuhan-Tuhan palsu lebih mudah untuk dikenali pada zaman ketika mereka mempunyai nama-nama yang mempunyai bunyi yang pelik dan diukir daripada kayu atau dibuat daripada perak serta emas. Tetapi Tuhan-Tuhan palsu masih banyak hari ini. Dan mereka membawa nama-nama yang mempunyai bunyi yang biasa kedengaran. Dan berikut adalah beberapa contoh pekerjaan, uang, kecantikan, kuasa, prestige, mainan, dan pengetahuan. Ia lebih mudah daripada yang kita pikir untuk terperangkap dalam mengejar Tuhan-Tuhan ini dan mengajar anak-anak kita melakukan hal yang sama. Saya boleh katakan bahwa hati-hati, karena pada zaman ini Tuhan-Tuhan palsu lebih banyak lagi. Ramai ibu bapa yang mengorbankan masa keluarga yang berkualiti bersama dengan menetapkan anak-anak mereka dalam pusingan aktiviti yang tidak pernah berakhir. Menginginkan supaya anak-anak mereka mempunyai keunggulan, kelebihan, permulaan yang pantas yang meletakkan mereka di depan mendahului anak-anak lain. Kehidupan menjadi kabur dengan bola sepak, karate, pelajaran musik, tarian, teater, kumpulan sorak, dan pertandingan ratu cantik. Sementara ibu bapa pikir bahwa mereka sedang memperkayakan kehidupan anak-anak mereka. Anak-anak seringkali terlihat letih pada akhir setiap hari. Dan sementara hujung minggu menghampiri, sebagai ganti rehat dan penyembahan, satu lagi set activity yang menyeronokkan. Berkemah, permainan, pesta terus-menerus mendorong mereka maju ke depan. Kelajuan hidup mereka yang mencemaskan, kurangnya waktu berhenti. Ketiadaan masa keluarga menyebabkan setiap orang kehabisan tenaga untuk satu sama lain, apalagi untuk masa mereka bersama Tuhan. Dari apa yang sudah saya katakan tadi, bacakan atau nyatakan kepada ibu bapak yang mendengar saat ini, saudara-saudara yang mendengar saat ini, dapat dilihat bahwa ibu bapak sibuk untuk memperlihatkan anak mereka seperti hebat, sehingga dari hari-hari biasa sehingga hujung minggu sekalipun dipenuhi dengan aktiviti yang menjadikan anak-anak penat, sehingga mereka dikatakan tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, tidak punya waktu untuk berdoa. Kenapa? Ibu bapa hanya pikir bahwa mahu memajukan anak-anak, tetapi mereka lupa bahwa harus majukan anak di dalam iman kerohanian sebenarnya. Sebagai ibu bapa, kita harus bertanggung jawab, kita harus memperlahankan hidup dan mengambil masa untuk menetapkan semula prioriti kita. Adakah kita meluangkan masa berkualiti sendirian dengan Tuhan? Marilah kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengikuti itu, marilah kita mengasingkan masa untuk mencari Tuhan sebagai
pasangan. Dan dari sana meluangkan waktu sebagai keluarga bersama dengan Tuhan. Jika kita pikir kita terlalu sibuk untuk melakukan ini, maka kita memang terlalu sibuk dan besar kemungkinan kita tidak perlu minta Tuhan menolong kita untuk meluruskan semula prioriti kita. Dikatakan kepada kita pada hari ini, bagi saudara-saudara yang mendengar, yang melihat akan firman Tuhan ini, prioriti ataupun keutamaan bagi keluarga kita adalah Tuhan Allah yang sudah memberikan kita penjagaan, perlindungan, dan Tuhan yang sudah menyertai dalam kehidupan kita. Bukannya kita hanya sibuk dengan kenikmatan dunia. Berikut adalah bagaimana Eugene Peterson menghurai dengan perkataannya sendiri. Mika 4 ayat 5 dalam The Message. Sementara itu, semua orang lain hidup sesuka hati mereka, memilih Tuhan mereka sendiri. Tetapi kita hidup memuliakan Tuhan dan kita setia kepada Tuhan selama-lamanya. Ajarlah kami untuk menghidupkan ini, Tuhan. Saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semua, marilah kita sebagai ibu bapa ajarkan anak-anak untuk dapatkan sibuk, yaitu mencari Tuhan, bukan keduniawian. Saudara-saudara, ibu bapak, kamu boleh pikir, mana yang kamu mau utamakan? Kenikmatan dunia yang penuh dosa, ataupun kenikmatan bersama Tuhan, hidup selamanya tanpa dosa? Pilihan ada di tangan para ibu bapa untuk anak-anak mereka masing-masing. Ya Tuhan, bantu kami untuk mengekalkan hubungan pribadi setiap hari bersama-sama-Mu. Dan juga masa pasangan dan masa keluarga kami bersama satu masa lain dan bersama-Mu. Berkati dan lindungi kami, sementara Tuhan dari dunia ini menarik perhatian kami jauh daripada Tuhan. Semoga kami hanya berjalan dengan Tuhan saja. Ini yang kita inginkan, saudara-saudara. Berjalan bersama Tuhan sepanjang hidup kita, sehingga kita akan merasakan Tuhan memimpin, melindungi kita. Kiranya kita diberkati dengan firman hari ini. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan nasihat-Mu begitu baik kepada kami, sehingga kami dapat menerima dengan sebaik-baiknya. Mengatakan bahwa kami harus mengajarkan anak kami untuk mencari Tuhan, dan kami bukannya mengajar anak-anak kami mengejar setiap kenikmatan dunia, ataupun hanya mengajar anak dengan mencari keagungan di dunia ini. Tetapi kami harus mencari Tuhan dalam hidup, dan anak-anak kami juga mencari Tuhan. Terima kasih nasihat dan juga teguran Tuhan pada kami, keluarga kami sebagai suami dan istri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berserah dalam nama Yesus Kristus. Amin.